Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini lembut banget ya, jadi saya mau mulai dari yang sedikit karena kayaknya udah kompak banget ya teman-teman. Pakai bajunya Squid Game. Jadi saya sedikit minta yel-yelnya kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi. Kalau saya bilang apa kabar, luar biasa. Kita mulai boleh ya teman-teman semuanya? Oke, ya kompak banget. Selamat pagi semuanya. Ada yang ini satu kita ulang ya Pak ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, terima kasih buat waktunya teman-teman semuanya. Saya dengan Yogi, Global Market Manager di Lamubi Indonesia. Pak Yana, terima kasih banyak waktunya Pak. Baru 1 minggu lalu kita ngobrol, kemudian kita berikan waktu buat ngobrol sama teman-teman semua di event yang saya bilang event sangat kompak sekali, bahkan ada kostumnya masing-masing yang saya bilang tadi. Gak lama-lama teman-teman, mungkin saya akan singkatin ceritanya. Ada beberapa topik yang mungkin akan kita bahas mengenai Lamubi. Kemudian yang kedua, kita bahas bagaimana tren buyer's journey. Ini buyer's journey penting banget Bapak dan Ibu, bahwa kita harus mengetahui bagaimana perjalanan calon potensial buyer sampai dengan memutuskan pembelian properti. Sampai dengan yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan leads di Lamubi dengan semaksimal mungkin. Nah ini penting ya teman-teman. Jadi saya akan rangkum dalam waktu 30-45 menit. Saya izin waktunya, saya mulai dari sekarang. Yang pertama, marketing partner, saya bilang yang pertama sekali yang saya mau bahas adalah saya ucapkan terima kasih banyak bahwa kita sudah diberikan waktu untuk ngobrol di sini dan memperkenalkan apa itu Lamudi. Tahun ini, tepat di tahun 2022 ini, Lamudi sudah tepat 8 tahun berdiri di Indonesia. Yang tepat di 2020 kemarin kita bergabung dengan EMPG Group, Emerging Market Property Group, salah satu grup properti terbesar di Asia Tenggara, yang dimana support yang diberikan tidak hanya di Lamudi Indonesia, tapi juga Lamudi Filipina, Lamudi Meksiko, dan yang satu lagi adalah Lamudi Indonesia. Nah, apa sih implikasinya terhadap teman-teman agent? Nanti kita akan jelaskan sedikit lagi bagaimana impact yang diberikan sama teman-teman dari EMPG terhadap Lamudi di Indonesia secara traffic dan lain-lain. Di slide berikutnya yang saya akan bicarakan adalah apa itu Lamudi, karena kita perlu kenalan ya teman-teman. Saya kenalan sedikit ya. Kalau kita lihat di sebelah depan sana, Lamudi sendiri, total traffic yang sudah kita kumpulkan atau visitor yang sudah kita kumpulkan sebanyak 2 juta visitors, yang artinya selama 8 tahun saya yakin sekali bukan hal yang sia-sia. Kita terus-menerus mengedepankan branding, kemudian kita terus-menerus mendatangkan banyak potensial agent, sellers, dan pastinya potensial buyers. Dengan apa? Dengan kita mengedepankan mendatangkan lebih banyak lagi visitors. Dan tepat di tahun ini kita sudah berhasil mengumpulkan selama 1 bulan sebesar 2 juta visitors. 2 juta visitors ini menurut saya akan sangat-sangat memberikan impact terhadap teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita hitung 1% aja kita bisa cracking, kita bisa ambil marketnya dari visitor yang datang ke Lamudi, artinya kita akan mendapatkan potensial buyer. Nah, sedangkan di luar kalau kita melakukan research sendiri, 15.000 agent yang sudah diberdayakan Pak. 15.000 agent sudah diberdayakan untuk masuk nggak cuma di Lamudi tapi beriklan secara online atau daring. Nah, kita lihat artinya 15.000 agent yang sudah beriklan secara online, sedangkan ada di Lamudi sendiri ada 2 juta visitors, artinya potensinya masih besar sekali kalau kita lihat. Apalagi kalau kita lihat di tahun 2022 ini, Lamudi terus-menerus mengembangkan employee-nya, terus-menerus melakukan branding dan lain-lain. Kita sampai dan sekarang tercatat 500 karyawan yang ada di Lamudi, yang dimana fokusnya dilakukan adalah 2, satu mendatangkan seller, salah satunya, kemudian yang kedua adalah terus-menerus mengundang buyers dengan cara brand awareness, promotions, dan lain-lain. Nah, sebelah kanan juga kita punya mitra terpercaya kita, salah satunya adalah Redland, Sinar Mas, sampai yang terakhir adalah Agung, sudah itu. Nah, ini saya bicara sedikit mengenai traffic, teman-teman. Ini penting sekali, kenapa saya bilang penting, bahwa kita harus mengetahui trennya seperti apa nih, di tahun 2020 dan 2021. Kalau kita lihat di sini secara tren, saya rasa kita hampir tidak siap juga teman-teman untuk menghadapi COVID. Pertama kali hadir di bulan Maret tahun 2020 dan nggak terasa ini udah tahun kedua COVID datang di Indonesia. Kita lihat pertama kali kita working from home, kita kerja dari rumah, gitu ya. Kemudian kita lihat juga ternyata di Lamudi juga ada impact-nya ketika COVID. Traffic kita lihat tidak terlalu berkembang di bulan Maret dan April.
pada saat awal-awal COVID-19 karena kita butuh yang namanya adaptasi. Tapi jika kita lihat perkembangan waktu di awal pandemi versus dengan new normal sampai dengan bulan Desember, kenaikan yang sangat signifikan sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi ada sedikit penurunan di Juni dan Juli karena adanya COVID-19 Delta kalau waktu itu teman-teman ingat ya. Delta di bulan Juli, Agustus, September. Nah itu juga secara traffic kita justru ada penurunan, kemudian ada peningkatan lagi dimulai dari Agustus September. Artinya kalau kita lihat di sini, artinya market itu tidak hilang teman-teman, tapi market melakukan shifting. Shifting itu apa? Yang biasanya didominasi oleh sebuah offline, pelan-pelan mereka mendominasi melalui online karena melakukan adaptasi. Artinya di masa COVID seperti sekarang ada sebuah potensi yang harus kita maksimalkan. Ketika kita harus working from home, kita maksimalkan iklan kita melalui online. Ketika kita sudah mulai banyak orang bisa melakukan aktivitas di luar, ya kita maksimal kedua-duanya. Online kita maksimalkan, offline juga kita maksimalkan. Nah, nggak cuma ngobrol ini, yang penting, kemudian di berikutnya, saya juga bicarakan beberapa hal, yaitu ini. Nah, harga properti ini penting ya, teman-teman. Harga properti di Lamudi sendiri itu gimana sih, Pak, demografi price-nya? Yang pertama, kalau kita lihat nationwide, secara keseluruhan, tanah itu 1,1 miliar. Kemudian yang kedua, rumah itu 2 miliar. Kemudian yang ketiga, apartemen itu 870 juta. Yang terakhir adalah komersil 1,2 M. Nah, di sini kita melihat ada sebuah potensi. Potensinya di mana, Pak? Potensinya ada di sebelah kanan. Harga properti di range harga 600 hingga 2 miliar terus mengalami kenaikan. Artinya ada sebuah potensi yang bisa kita keraih. Artinya market pelan-pelan itu sudah mulai pulih. Keberanian orang untuk memutuskan pencarian properti, pengambilan properti sudah mulai berangsur-angsur membaik. Nah, ini penting teman-teman, ini di sini juga muda-muda ya, seperti range usia 20 sampai kurang dari 40 tahun dominasinya. Dan kini kita juga lihat Lamudi sendiri demografi usianya seperti apa, Pak, pencari propertinya. Pencari properti di Lamudi itu demografinya ada di usia 25 sampai 34 tahun. Nah, ini penting ya teman-teman. Artinya orang semakin melek sekali teknologi dan orang semakin melek sekali yang namanya untuk investasi. Nggak hanya ngomongin investasi itu nanti setelah nikah, nggak cuma ngomongin investasi nanti deh, tunda dulu. Tapi sekarang tuh bahkan dominasinya dikuasai oleh usia 25 sampai 34 tahun, Pak. Bayangkan, gitu. Bayangkan kenapa? Karena saya juga waktu usia saya 25 tahun, kayaknya saya masih senang-senang gitu kan. Waktu usia 28 baru saya mikir, saya mau investasi di mana. Tapi yang terjadi sekarang, bahkan di Lamudi sendiri generasi Z mendominasi pencarian properti. Mendominasi pencarian properti di usia 25 sampai 34 tahun. Pak, yang lain bagaimana? Yang lain juga ada. Yang lain ada porsinya 18 sampai 24 tahun, 35 sampai 44 tahun, 45 sampai 54 tahun, sampai dengan 65 tahun ke atas. Kenapa generasi Z? Salah satu pengaruhnya adalah kalau kita lihat sebelah kanan, perangkat yang digunakan untuk melakukan pencarian properti bahkan digunakan melalui seluler. Nah, teman-teman yang harus kita pahami, Pak, bagaimana sih cara orang memutuskan pengambilan properti? Ini penting ya Bapak dan Ibu. Ini kita mesti pahami betul. Kenapa? Nah, kita terus-menerus kita pengen tahu bagaimana sih cara prosesnya. Ada 4 step yang dilakukan dan menghabiskan waktu 180 hari. Artinya, calon bayar yang melakukan pencarian properti sampai dan transaksi itu tidak memutuskan dalam waktu 1-2 hari, teman-teman. Bahkan menghabiskan waktu 180 hari. Yang dimana mereka mulai dari dream, mulai dari bermimpi, teman-teman semuanya. Mulai dari bermimpi mau punya rumah di mana, range harganya berapa, kemudian pengambilannya melalui apa, jenis properti seperti apa. Dreamnya sudah terjadi, mulai saving money dan lain-lain, preparation dan lain-lain, baru terjadi yang namanya research. Nah, research yang dilakukan, ini banyak sekali metodenya. Dan Lamudi ada di sini posisinya, ada di research dan di discover. Kenapa? Karena Lamudi menyediakan hampir 700.000 listing yang tayang. Segitu banyak listingnya. Artinya, buyer punya banyak pilihan mau ngambil rumah yang mana. Baik rumah baru, baik rumah second. Setelah terjadinya research, baru terjadi yang namanya discover. Discover itu apa? Mulai pelan-pelan beralih melihat secara offline, ya. Mulai pelan-pelan menghubungi teman-teman agent, gitu ya. Baru terjadi yang namanya transaksi. Dan ini menghabiskan waktu 180 hari, teman-teman. Saya cuma kebayang satu, apakah pada saat COVID-19 orang langsung cancel pada saat pengambilan
keputusan. Saya rasa mungkin ada yang iya, tapi ada juga yang tidak. Kenapa? Karena ada stimulusnya. Developer memberikan promo, gitu kan ya. Kemudian pajak PPNBM-nya, ada program juga mulai dari tahun 2021. Artinya buyer diberikan keuntungan ketika melakukan pengambilan keputusan di masa COVID-19 seperti sekarang. Gitu. Artinya menurut saya 180 hari kita mesti pahami memang agak sedikit ada kemunduran atau waktu yang lebih panjang untuk menemukan properti dapatnya, membutuhkan waktu yang lebih panjang, tapi tidak berhenti di masa pandemi. Nah ini saya juga mengajak teman-teman jangan berhenti. Gitu. Kenapa? Kalau hari ini pasang iklan nggak dapat leads, nggak apa-apa. Minggu depan pasang iklan hari ini sampai 1 minggu depan nggak dapat leads, nggak apa-apa. 1 bulan lagi nggak dapat leads, nggak apa-apa. Yang penting diperhatikan apa yang menjadi kekeliruan kita. Itu yang penting. Bukan kita ketika kita sudah pasang iklan, kemudian kita mundur karena nggak dapat leads dalam waktu 1 hari 1 minggu. Enggak. Kenapa? Karena 180 hari teman-teman. Keputusan diambil itu memutuskan 180 hari. Nah kita mesti memahami 180 hari ini, kira-kira yang sudah nanya properti di saya bakal jadi potensi apa enggak? Kita lihat setelahnya. Nah, kategori leads ini apa sih? Leads itu kalau di Lamudi kategorinya Pak Yana, leads itu adalah ada 3 kategori Pak. Yang pertama adalah orang menghubungi lewat WhatsApp. Kalau saya minat sama properti Bapak yang pakai kopi, saya bisa hubungi lewat telepon Pak. Saya langsung telepon Bapak, kemudian tersambung sama Bapak. Kemudian kalau saya sama Bapak yang kiri rambutnya pirang gitu ya, saya minat propertinya, saya bisa klik WhatsApp. Nah itu lagi klik WhatsApp tuh kayaknya Pak ya. Saya bisa klik WhatsApp ke Bapak, kemudian saya bisa langsung terhubung ke WhatsApp-nya Bapak tanpa saya harus save nomor telepon. Yang terakhir adalah kita juga memfasilitasi teman-teman yang ingin meninggalkan nomor telepon, buyer yang ingin meninggalkan nomor telepon. Kenapa? Karena tidak mau menghubungi mungkin, atau tidak bisa menghubungi atau tidak berhasil menghubungi. Ya, buyer tersebut bisa meninggalkan nomor telepon. Nah, nomor telepon tersebut bisa kita kontak kembali. Nah, itu kita kategorikan sebagai sebuah leads. Nah, 3 channel ini kita sediakan untuk mempermudah buyer bertemu dengan seorang seller. Seller ini kita ya, teman-teman. Buyernya ada di situ. Nah, kita permudah dengan ini, dengan 3 metode ini. Nah, kemudian apalagi yang berikutnya? Ini, dashboard. Ini penting sekali. Yang saya pahami, Pak Yana, ada sekitar 55 teman-teman marketing yang sudah beriklan di Lamudi. 55 orang atau 55 account. Nah, 55 account ini harusnya bisa memanfaatkan feature yang namanya CRM. CRM ini ketika orang meninggalkan nomor telepon, teman-teman, kita bisa pantau di sini. Berapa banyak sih yang ditinggalkan nomor teleponnya. Kemudian yang kedua, kita mau memperhatikan listing kita bagus nggak ya? Gitu ya. Views-nya seperti apa? Berapa banyak yang lihat? Berapa banyak sih orang yang nge-klik misalnya gitu ya. Sampai dengan melihatlah views. Berapa banyak orang yang views? Itu bisa kita lihat di sini. Gitu. Jadi kita tahu iklan kita maksimal apa enggak. Ketika kita memahami 1 bulan, kok view-nya sedikit sekali ya. Nah kita mulai pelan-pelan untuk mengalihkan. Kita ganti judulnya, kita ganti fotonya, kita rubah deskripsinya. Agar apa? Agar meningkatkan minat pembeli. Karena kenapa? Kita menganalisa 2 juta visitor, artinya banyak. Kenapa di listing kita nggak bisa dapat kita? Kenapa yang nge-view listing kita sedikit? Apa faktornya? Mulai kita analisa. Nah kita untuk menganalisa tersebut kita juga menyediakan account manager atau account management untuk teman-teman bisa melakukan diskusi apakah sudah maksimal atau tidak. Nah nggak cuma ini, kita lihat berikutnya. Teman-teman juga bisa mengkategorikan leads-nya. Leads seperti apa yang dikategorikan? Ada beberapa poin. Ketika kita sudah mendapatkan leads, teman-teman kita perlu sekali yang namanya memanage sebuah pipeline. Penting sekali untuk memanage sebuah pipeline. Bagaimana pipeline yang kita maksud adalah di sini disediakan di sistem kita, disediakan ketika orang minat properti, kita bisa mengkategorikan apa aja yang bisa kita kategorikan. Apakah ini klien baru, kita bisa centang klien baru, ya kan? Apakah ini adalah hot prospect, kita bisa tandain sebagai hot prospect, teman-teman. Kemudian yang ketiga, ketika dia sudah jadi cold prospect, masih dingin, bagaimana cara kita manage-nya? Kita bisa tandain juga. Yang tidak minat bisa kita tandain juga. Untuk apa tidak minat Pak ditandain? Karena yang tidak minat belum tentu dia nggak beli pada saat itu, teman-teman. Klien yang tidak minat pada saat itu belum tentu tidak minat seterusnya. Klien tersebut tidak minat, belum tentu dia tidak punya relasi untuk kita tidak follow up. Tapi kalau kita bisa manage semuanya, akan bisa menjadi nilai plus buat kita. Nah, berikutnya saya bisa bilang, di slide berikutnya ini saya bisa kategorikan. Ketika kita melakukan pemasangan iklan di Lamudi, artinya kita memiliki harapan untuk mendapatkan potensi sebuah leads.
Yang tadi saya bilang leads-nya WhatsApp, leads-nya telepon, leads-nya tinggalkan nomor telepon. Ya. Tapi kita harus mengetahui karakter sebuah online leads versus dengan karakter sebuah offline leads. Kita lihat yang di sini. Online leads itu butuh waktu yang lebih lama untuk memutuskan pengambilan propertinya. Itu yang pertama yang harus kita kenal, karakter. Kemudian yang kedua, punya banyak pilihan properti untuk bisa dibandingkan. Saya nih, Pak ya. Saya kalau misalnya nyari rumah gitu banyak di Bandung, mungkin bisa jadi saya akan klik 10 listing. Ada potensi kenapa? Karena saya tinggal klik doang, nggak akan ngabisin energi buat saya. Gitu kan. Saya klik dan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kalau kita telat untuk klik play, mungkin si bayarnya lupa yang mana ya iklan yang saya klik. Benar nggak? Pernah nggak teman-teman ngalamin ketika ada orang yang minat properti kita, kemudian ketika kita telat balasnya, kemudian dia nanya, yang mana ya Pak? Saya lupa banyak banget iklan yang diklik. Artinya yang harus kita perhatikan ketika kita mendapatkan karakter sebuah online leads, kita pasti merubah yang namanya satu hal. Perlu melakukan sebuah proaktif. Cepat bagusnya. Bila perlu notifikasinya suaranya dibedain misalnya. Atau notifikasinya dikeraskan. Kenapa? Agar kita mendapatkan momentum namanya. Kita mesti menjaga sebuah momentum. Klien lagi anget-angetnya, kita mesti pastikan kita bisa manage semaksimal mungkin. Momentumnya harus kita jaga. Berbeda dengan sebuah offline leads. Offline leads itu punya urgensi dalam membeli properti. Ya kan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah mengumpulkan informasi sebelum walk-in. Gitu kan. Jadi kalau saya minat salah satu properti developer A, saya udah mulai cari-cari. Apa sih karakternya, dekat apa, transportasinya kayak gimana gitu ya Pak ya, sebelum saya kunjungan langsung. Yang ketiga apa nih beda? Lebih mudah diyakinkan karena bertatap muka secara langsung. Jadi kita lebih enak Pak ngomongnya. Pak, mau tanda jadi nggak sekarang? Pak, gimana kalau Bapak ambil slotnya? Karena yang bagian sini tinggal sekian unit. Lebih enak ngobrolnya. Tapi kalau kita telepon, kita nggak tahu apakah dia masih nanya-nanya. Apakah jangan-jangan nggak cuma nanya-nanya, tapi nyariin buat orang lain. Nah itu kita mesti manage lagi. Kemudian apa lagi? Leads lebih ke kejar bola. Kita ngejar bola, kita ngejar mereka terus lebih enak. Karena terjadi yang namanya offline, sudah ada minat serius untuk datang. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita dapat online leads, bagaimana artinya kita merubah online leads menjadi sebuah offline leads? Itu pertanyaannya ya. Nah, kita mesti merubah. Ketika kita dapat leads, ketika kita pasang iklan melalui, artinya kita berpotensi mendapatkan bayar melalui online. Setelah kita mendapatkan online ada karakter. Bagaimana cara kita merubah dari online pindah ke yang nama karakternya adalah offline leads. Berikut. Ada beberapa cara mengubah online leads menjadi offline leads. Yang pertama adalah kita gali kebutuhannya si klien tersebut. Perlu untuk kita pahami bahwa kita harus menggali kebutuhan klien. Apakah butuhnya yang ready stock? Ya Pak ya. Apakah jangan-jangan dia butuhnya 2 tahun lagi aja Pak? Bu, gitu kan. Saya belum mau beli sekarang. Gitu. Karena yang mesti kita pahami ada 3 tipe customer ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah first home buyers, ya, rumah pertama yang dihidangkan untuk dihuni, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah traders, beli dijual. Kemudian ada satu lagi namanya investor. 3 itu yang kita mesti kenali. Nah, dengan cara apa salah satu kita mengenali? Yang pertama adalah gali kebutuhan leads-nya. Leads yang masuk ke kita, bagaimana cara kita memahami? Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita setelah mengenal leads ini, apakah leads ini adalah cold leads, apakah ini adalah warm leads, apakah ini yang sebagai yang kita namakan sebuah hot leads. Nah, kita mesti pahami. Yang akrab saya katakan. Ya kan? Ada hot leads. Jadi cara karakternya beda-beda kita manage ya, teman-teman. Ada yang dengan cara yang namanya branding diri dulu. Wah, ini masih cold leads nih. Masih dingin nih gitu ya. Masih cuma nanya-nanya ya, Bu ya. Halo Pak, propertinya masih ada, udah masih sampai situ. Kita mesti branding. Hai Pak, masih ada propertinya, mungkin bisa kita introduce juga. Saya menyediakan properti beberapa, nggak hanya di sini aja. Saya nyediain di sini. Bandung sini. Karakternya ini. Range harganya saya pegang ini. Jadi kalaupun si cold leads itu tidak dealing dengan kita, tidak dealing dengan properti tersebut, tapi yang penting dealingnya sama kita. Benar ya, teman-teman. Dealingnya harus sama kita. Kenapa? Karena dia nanya kita sudah ada potensi di situ. Kemudian yang berikutnya adalah warm leads. Ketika kita sudah menyadari mendapatkan sebuah warm leads, kita mesti melakukan follow up. Langsung cepat-cepat follow up, jangan ditinggalin. Harus gesit terus-menerus untuk bisa mendapatkan visit. Kalau dia karakternya sebuah warm leads, itu sedikit berbeda lagi.
Karena hot list tersebut bisa langsung kita ajak visit. Pak, saya butuh banget rumah dengan harga sekian. Itu kan kita bisa kategorikan sebagai hot list ya, Bapak Ibu ya. Artinya kita langsung buru-buru ngajak visit. Kenapa visit? Biar kita bisa mengetahui, biar kita bisa menciptakan sebuah urgensi dan sebagainya. Artinya penting untuk kita bisa memahami merubah sebuah online list menjadi sebuah offline list. Sampai situ kita dapat ya Pak ya ilmunya ya, edukasinya. Berikutnya, nah sekarang kita juga mesti memahami, Lamudi juga menyediakan bagaimana sih cara kita pendekatan dengan leads. Leads itu apa sih? Leads itu tambang emas teman-teman. Kita masuk ke Lamudi itu kan investasi. Ya, kita mengeluarkan uang kita. Setelah kita mengeluarkan uang kita mesti menginvestasikan waktu kita. Yang tadi saya bilang, kalau listingnya nggak banyak view, kita analisa, kita cek, kita rubah, kita perbaiki, kita improve. Nah, tapi ketika kita sudah mendapatkan leads, ada 4 karakter yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah profiling. Pahami mengapa dan kapan mereka akan melakukan pembelian properti. Yang tadi saya bilang, inden mau nggak? Apa maunya ready stock? Apakah mau rumahnya yang 2 lantai? Kita pahami dulu mengapa dan kenapa. Kemudian yang kedua, metode pembayaran seperti apa yang dipilih? Apa mau KPR? Apa jangan-jangan maunya dia cash keras? Apakah mau cash langsung di depan, full? Kemudian yang ketiga adalah ajak janji temu, teman-teman. Karena dengan janji temu ini kita bisa benar-benar mengetahui urgensinya dari sisi klien. Yang terakhir, jadi orang yang bisa mengajak konsultasi atau konsultatif. Berikan insight, Pak, kalau Bapak ambil properti di sini harganya segini. Tapi kalau Bapak mau mundur sedikit, luas tanahnya segini, Pak. Kalau Bapak mau lagi di sini, ini lagi tren, Pak. Kenapa? Karena bakal ada jalur tol baru. Dekat, contoh, dekat dengan yang namanya pusat perbelanjaan A, B, dan C yang akan dibangun. Jadi kita menjadi orang yang bisa menjadi konsultatif. Mengajak teman-teman klien kita untuk bisa berkonsultasi dengan kita. Nah, itu yang penting untuk kita lakukan. Nah, selain dari itu, tadi kita ngomongin mengelola leads, kita ngobrolin bagaimana tipsnya, sekarang kita ngomongin bagaimana mendapatkan leads-nya, itu yang paling penting ya kan. Kalau leads-nya udah ada, kita tinggal belajar cara ngolahnya. Tapi yang sebelumnya, sebelum kita ngomongin itu, kita ngomongin yang lain dulu. Apa? Bagaimana cara mendapatkan leads tersebut? Yang pertama adalah sekarang kita masuk ke era digital, teman-teman semuanya. Nah, di momen era digital ini, bagaimana cara kita untuk membuat sebuah konten yang menarik? Karena kenapa konten is key? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara pengambilan foto yang tepat. Apalagi kalau rumahnya ready stock, Pak. Wah, hebat banget, Pak. Ngambilnya dari angle kiri, angle kanan, bila perlu kita ambil pakai drone. Gitu ya. Pinjam drone teman-teman atau sewa barang-barang, gitu ya, ambil. Ya. Akses jalannya, gitu ya. Kemudian sekarang ada banyak aplikasi handphone time lapse ya namanya. Jadi bisa kita kira-kira kalau jaraknya dari Bandung kota, kemudian ke Bandung sini, kira-kira seberapa jauh nih. Jadi kita udah mulai kebayang. Kenapa? Karena konten sedih. Kenapa konten sedih? Kenapa foto harus, Pak? Kalau kita bicara di Lamudi, satu halaman Lamudi menyediakan 30 listing. Ya kan? Dengan foto, kenapa foto 50%? Tampilan di Lamudi, isi iklannya Bapak dan Ibu, itu didominasi oleh sebuah foto. Jadi kalau kita sekarang buka lamudi.co.id, tampilan paling gede adalah tampilan foto. Fotonya menarik, baru kita bikin sebuah yang namanya judul. Gitu. Ya, judul seperti apa? Title is key. Kuncinya kan di judul. Kenapa? Tampilan yang paling mendominasi adalah foto dan judul. Ya kan? Kalau foto dan judulnya sudah menarik, judul bukan berlomba-lomba sepanjang mungkin, Bapak dan Ibunya. Judul itu bukan kita membuat judul sepanjang mungkin, tidak. Tapi bagaimana caranya kita bisa membuat judul semenarik, seatraktif mungkin, clear, jelas, padat. Ada akses jalannya, ada areanya, ada kotanya di judul. Kenapa? Ekspektasi kita, klien itu tidak hanya mencari properti hanya berdasarkan lokasi, tapi bisa menggunakan sebuah keyword. Makanya kita berharap dengan judul yang menarik, iklan kita berpotensi untuk ditemukan. Setelah foto dan judul dibuat, baru terjadi yang namanya CTR. 30 listing tadi, orang scroll, akhirnya listing kita dilihat. Listing dilihat dulu, orang untuk melihat foto dan judul tidak harus mengklik iklan soalnya. Ya kan? Jadi mereka scroll, kita pastikan iklan kita eye-catching, iklan kita dilihat. Ketika iklan kita dilihat,
terjadi yang namanya CTR, click through rate. Nah, dengan CTR terjadi, baru orang akan melihat sebuah deskripsi. Deskripsi seperti apa? Kita tampilkan spesifikasi rumah, kita kasih fasilitasnya. Karena kita nggak pernah tahu Bapak dan Ibu, ada buyer yang mencari akses, ada buyer yang mencari fasilitas, ada buyer yang mencari jogging tracknya mungkin, gitu ya, atau tempat olahraga, sport centernya. Jadi kita nggak ada yang tahu. Kalau kita punya segalanya, kita tampilkan di situ. Judul, foto, kemudian deskripsi sudah menarik, CTR terjadi. Jangan lupa, nggak cuma sampai deskripsi, teman-teman. Konten digital tidak hanya sampai dari sini. Konten digital lain yang Lamudi menyediakan sebuah YouTube channel atau YouTube video. Jadi kalau teman-teman sini sebelum aku lanjut lagi, ada yang sudah pakai YouTube untuk jualan? Ada? Sekarang kita bikin coba di sini ya Pak Yana, ngajak teman-teman pakai YouTube juga. Karena apa? Kita pasang iklan di YouTube, link YouTube tersebut, link videonya kita bisa tampilkan di Lamudi. Kita bisa play di Lamudi coba seperti itu. Ini salah satu itu yang saya kan. Pelan-pelan bikin sendiri, pasang di YouTube, linknya diambil, tampilan di Lamudi bisa tayang di Lamudi Pak. Itu sudah bisa berjalan. Nah, selain dari sini, nah kita mulai bayang nih videonya ya. Nah, selain dari sini, kita juga bisa impress klien kita. Kita bisa impress apa sih? Bikin takjub, ya kan? Ketika buyer udah masuk ke listing kita bikin takjub. Caranya bagaimana cara bikin takjub? Yang berikutnya adalah video 360. Video 360 saya bisa bilang ini bisa menjadi solusi para buyer di momen COVID-19 seperti sekarang. Kenapa? Karena bisa yang namanya video tour, room tour. Contohnya di mana nih Pak? Kita lihat. Menarik nggak Pak? Kalau kita memposisikan diri sebagai buyer ya Pak ya, kita klik iklannya seorang seller, kemudian kita bisa punya bayangan rumah seperti apa yang diminati. Menarik nggak Pak? Menarik ya. Kita bahkan bisa masuk rumahnya, bahkan kita bisa masuk ke dalam rumah. Jadi kita kebayang, oh rumahnya lebarnya seberapa, dalamnya bisa diapain gitu ya. Mulai kebayang ya teman-teman. Jadi penting nggak? Penting. Gitu. Nah ini kita bisa minta ini. Terutama untuk primary biasanya teman-teman developer menyediakan juga. Beberapa menyediakan juga. Ini kalau misalnya punya bisa ditampilkan juga. Oke. Oke. Nah ada beberapa lagi. Salah satunya ini penting. Bapak dan Ibu, nggak kalah pentingnya dari tadi saya bilang karena saya kumpulkan hal yang sangat penting sekali untuk bisa saya share ke teman-teman semua. Yang terakhir adalah kita bicara mengenai pencarian properti di Lamudi. Kita sudah belajar bagaimana cara mendapatkan leads, kemudian kita juga belajar bagaimana merubah online menjadi offline leads dan manage pipeline kita. Yang terakhir kita bicara, Pak, jam berapa sih orang-orang datang ke Lamudi untuk cari properti? Ini waktu itu. Semuanya dikunjungi, tapi kita mesti memahami jam berapa yang paling padat. Trafficnya jam berapa? Traffic yang paling padat adalah jam 1 sampai jam 3, kemudian jam 7 sampai jam 9 malam. Tapi Pak, kalau saya bisa di atas jam 10 malam gimana? Oh, saya khawatir Bapak. Ini adalah sebuah patokan orang datang. Kita sendiri, saya juga pribadi pernah nanya juga ke teman-teman agent, Pak, sudah ada yang kejual nggak di Lamudi? Ada Pak. Jam berapa Pak? Jam 10 malam saya dapat leads. Bahkan nggak ada di sini, tapi waktunya paling kecil tuh. Karena waktunya paling istirahat. Tapi nggak semua orang mengutarakan dengan cara itu. Tidak persis dengan ini. Ada juga yang mendapatkan leads di atas jam 10 malam. Artinya di setiap jam, ketika kita tidak sibuk, kita bisa maksimalkan listing kita. Tapi perlu kita pahami, ketika di jam-jam traffic seperti ini, kita optimalkan listing kita. Dan saya bilang, kita perhatikan. Kita investasikan waktu kita untuk mendapatkan sebuah leads. Kenapa sih kita harus optimalkan? Ini salah satunya. Koleksi properti, saya rasa teman-teman semuanya sudah akrab juga. Tahun 2022, salah satu kegiatan Lamudi tahun 2022 di bulan Januari ini dengan mengakuisisi Olex Property. Artinya kita bisa bilang akan besar sekali potensinya teman-teman. Untuk sekarang saya bisa bilang nantinya kita akan ada integrasi, tapi akan ada yang namanya syarat dan ketentuan. Nah, teman-teman juga bisa manage nanti jangka panjang di kemudian hari, kita bisa manage dengan yang namanya satu genggaman.
Nanti kedepannya teman-teman bisa pasang iklan di di platform lampu, tapi tidak sekarang karena kita masih ngurusin budget dan lain-lain. Makanya kita belum view di launching. Nah di sini saya bisa bilang nanti kedepannya teman-teman bisa manage semuanya dalam satu genggaman lewat handphone melalui aplikasi. Nah saya rasa dari saya sesinya cukup sampai situ teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, kita sekali lagi biar nggak ngantuk karena udah mulai nyemil-nyemil. Kalau saya bilang selamat pagi. Kalau saya bilang apa kabar, luar biasa. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi yang boleh untuk Bang Budi. Kalau tepuk tangan yang boleh untuk saya. Kan karena saya ini saking enak banget di sini sampai lupa waktu. Ada yang tahu jam berapa ya? 11 kurang 10. Kurang 5 menit jam 12 ya? 11. Untuk acara selanjutnya kita akan ada break sampai jam 1. Nanti Masih jam 11, weh. jam 10. 11. Kayaknya saya deh. Gimana berarti ini lanjut ya? Masih jam 10. Lanjut. Dari apa nih? Atau kita mau main game aja? Dari Papa Muji aja, Papa Muji bisa lagi. Atau ada tanya jawab dulu. Tanya jawab. Oh iya, gitu Pak. Oke, ternyata ada permainan tanya jawab. Itu permainan sih nggak ada. Oke, boleh Pak, saya kembali ke Bapak. Terus, oke, boleh Q&A ya Pak ya? Ya. Saking seru sampai lupa. Untuk yang dari rekan-rekan ada yang mau pertanyaan, silakan angkat tangan. Silakan, salam lagi. Ada dong, please. Nah, itu Rizky. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Bandung. Pak, izin nanya Pak, kan tadi pencarian properti di Lampung itu ramainya jam 1 siang sampai jam 3 siang, sama jam 7 malam sampai jam 9 malam ya. Nah saat kita iklan, apakah di jam tersebut atau 30 menit sebelumnya atau 1 jam sebelumnya? Oke, terima kasih Pak buat pertanyaannya. Yang pertama adalah memang jam itu jam ramai, tapi yang tadi saya sebutkan bahkan kita juga sempat melakukan seperti pertanyaan secara langsung direct. Saya tanya ke salah satu property office, apakah leads yang dapat didapatkan itu bisa sampai closing atau tidak? Jawabannya iya. Kemudian jam berapa saya sempat tanya? Jamnya di atas jam 10 malam Pak. Tapi kalau pertanyaan Bapak, kapan kita harus mempersiapkan? Kapanpun menurut saya harus kita persiapkan. Tapi usahakan begini Pak. Lamudi hingga sekarang kita bisa sundul secara gratis rasanya. Untuk sekarang kita masih sediakan. Ya. Tapi tidak kita masukkan dalam feature kita. Nah, kita bisa edit listing kita. Ya, kemudian kita save, kemudian nanti iklannya ketika orang melakukan pencarian dengan kategori yang terbaru, iklannya akan naik ke atas. Jadi sebelum jam tersebut, misalnya 9.50 ya Pak ya, atau 9.45, kita persiapkan listing kita. Mulai kita perhatikan listingnya kita, agar listing kita lebih mudah ditemukan oleh potensial tadi. Kurang lebih itu, semoga menjawab ya Pak ya. Silakan Pak. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akita Pagi. Yang pertama Pak, di Lampung sendiri, apakah kita lebih baik satu konten untuk satu ya, atau kita memang pasti baik? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, yang tadi konten is king ya Pak ya? Ya, konten is king. Nah, apakah lebih baik atau asli ya Pak? Apa asli yang memang foto asli gitu ya, diedit ya, atau diedit ya Photoshop atau apa? Yang baik itu yang mana? Terima kasih. Oke. Saya rasa jawabannya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar ya Pak. Kalau foto sendiri, kalau saya bisa bilang senatural mungkin, seclear mungkin, pengambilannya pun ambil angle setepat mungkin. Kemudian di golden hour Pak, golden hour ini cahayanya terang, jadi natural ya Pak ya pengambilan sudutnya ya.
Itu salah satunya. Jadi Bapak tanpa edit pun pengambilan fotonya sudah menarik. Gitu. Itu dulu yang pertama ya Pak. Jadi bebas yang dilihat, tapi usahakan di waktu-waktu yang golden hour atau waktu yang cahayanya penerangannya memang natural, senatural mungkin Pak. Tapi kalau Bapak pun mau edit karena kondisinya sudah agak gelap dan lain tidak apa-apa. Tapi yang penting terlihat menarik dan tidak terlihat editable, tidak terlalu terlihat natural. Jadi klien pun melihatnya wah ini natural, original dan sebagainya. Kalau untuk rumah yang ada ceknya nggak Pak? Misalkan kita benar di sini ada yang memang benar-benar Ya, kalau saya bilang rumah inden bisa menggunakan foto 3D Pak. Foto 3D pun bisa Pak, kita tampilkan. Jadi kalau misalnya masih ada gambaran ya Pak ya, tapi 3D itu bisa kita tampilkan juga. Jadi itu bisa. Clean boleh nggak Pak? Nah itu pilihan lagi bagi klien. Karena ada klien yang maunya ngasih kanan kirinya disebut bisa dan sebagainya ya Pak. Tapi kalau saya, pandangan saya personal, saya lebih suka dengan yang clean. Kalau saya pribadi biar kelihatan detail, karena orang lihat foto itu kan pengennya lihat propertinya secara jelas. Kurang lebih itu ya Pak. Kemudian kalau listing yang tadi pertanyaan Bapak yang pertama, iklan sebanyak mungkin apa dimaksimalkan. Kalau saya memilih untuk memaksimalkan iklannya. Web manage bukan iklan yang sama ditayangkan berulang kali, tapi satu listing tapi dimaksimalkan, benar-benar dipahami, dilihat berapa banyak view-nya, dilihat berapa banyak leads-nya, ya Pak ya. Dilihat benar-benar di manage benar-benar 3 hari sampai 1 minggu paling lambat. Jadi kita tahu apa yang perlu kita lakukan ketika listing tersebut tidak maksimal. Kurang lebih itu. Semoga menjawab ya Pak ya. Sama-sama. Oke, di meja Pak Sudi ini ada pertanyaan. Halo Pak. Biar nanya aja ya Pak. Terima kasih Pak. Pak, marketing saya tuh iklan di Lamborghini ya Pak. Dapat 4 lead. Salah satunya tapi ada yang dari plus 19 ada Barbosa ya, negara Barbosa. Itu kenapa bisa terjadi begitu Pak? Plus 19 ya Pak ya. Nanti saya akan cek di belakang ya Pak, karena saya nggak kebanyakan yang plus 19 seperti apa. Nanti kalau misalnya punya Mas Adi atau Mbak Rifa di sini mungkin bisa cek leads yang seperti apa yang masuk ya Pak. Nanti kita cek di belakang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, meja ini Pak, tanya Pak. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya, di Lamudi itu bisa posting properti yang sama berapa kali Pak? Soalnya kadang kalau kita posting properti yang sama, kadang banyaknya ditolak. Apakah ada tips dan trik agar iklan kita tidak ditolak? Ya, terima kasih pertanyaannya ya Bu ya. Yang tadi seperti mirip dengan yang saya tadi utarakan, jika memang propertinya adalah properti yang sama, saya sangat menyarankan satu properti, tapi kita maksimalkan sebaik mungkin Bu. Contoh misalnya satu properti kita lihat dalam 3 hari ternyata nggak maksimal nih kayaknya, apa yang mesti kita rubah? Daripada kita perbanyak listing tapi jenisnya sama, jadi lebih baik satu listing. Tapi kalau ternyata memang jenisnya beda, luas tanahnya berbeda, propertinya berbeda, itu boleh kita tampilkan kedua-duanya. Jadi kalau kita bicara tipsnya seperti apa agar bisa ditayangkan, teman-teman QC punya dapurnya sendiri Bu kebetulan cara pengecekannya, karena kita biasanya post moderations. Untuk sekarang kita menggunakan metode ditayangkan dahulu, kemudian baru di QC. Nah, kalau saya menyarankan iklannya kalau memang jenisnya tanah luas 84 gitu ya Pak ya, memang sama semua berjejer gitu. Jadi kita pasang satu tapi kita maksimalkan 2-3 hari sekali. Kita manage benar-benar maksimalkan judulnya, fotonya, maksimalkan deskripsinya. Ya, apalagi mau tampilkan seperti itu. Tapi kalau dalam satu cluster kemudian ada beberapa unit yang berbeda-beda, nggak apa-apa Bu, bisa kita tampilkan. Jangan ditampilkan selengkap mungkin aja biasanya. Berarti bisa diakali ya Pak. Dan kalau misalnya dimaksimalkan itu berarti premium ya? Dimaksimalkan 2 metode. Yang pertama yang tadi saya bilang bisa menggunakan premium listing, karena kalau kita analisa untuk memperlihatkan premium itu kan kita bisa lihat dari impressions. Impressions sendiri menampilkan 13, sekian leads lebih banyak, impression lebih banyak atau dilihat lebih banyak. Kemudian berikutnya adalah leads. Dari kacamata leads lebih dari 10 kali lipat lebih besar kalau kita menggunakan premium. Tapi kalau kita mau yang ekonomis saat ini, ketika kita mengedit listing, iklannya akan tersundur secara otomatis ketika kita klik save dan edit listing. Untuk sekarang masih gratis. Jadi kita bisa menggunakan metode itu Bu untuk bisa menghasilkan listing.
Selain itu, yang tadi saya bilang Bu, selain feature dan lain-lain, saya rasa memperhatikan sebuah listing juga perlu. Baik dari judul, pengambilan foto angle, gitu ya, kemudian deskripsi. Karena apa di era digital seperti sekarang, orang melihat itu dulu step satunya ya, Bu. Semoga menjawab ya, Bu. Sama. Ya, silakan Pak. Ada dua di sini. Ini dapat poin nih biasanya Pak, kalau misalnya bantuan yang lain. Pak, yang belakang. Ini Pak, yang pertama saya tuh dapat 5 leads di WA, terus ada 2 panggilan ya. Tapi ketika itu di dashboardnya Pak, ketika saya cek di pesan hanya ada emailnya aja, sedangkan ke WA-nya itu nggak ada Pak. Oke. Nanti kalau di dashboard Pak memang ada 3. Ada 3 kriteria sebuah leads. Yang pertama adalah telepon. Kalau telepon itu langsung notifikasinya ke handphone Bapak. Nggak ada Pak. Langsung telepon. Nggak ada. Tapi di dashboard ada Pak. Nah, ada 2 kemungkinan. Mungkin bisa jadi tidak bisa dihubungi, atau mereka klik tapi hanya melakukan save nomor telepon. Itu bisa. Sama yang kedua ketika dia WhatsApp Pak. Kalau WhatsApp biasanya langsung terhubung ke notifikasinya Bapak. Nah, yang masuk ke dashboard yang tadi saya tampilin itu biasanya ketika orang meninggalkan nomor telepon. Jadi kalau misalnya lihat properti Bapak ya, kemudian saya nggak bisa hubungi Bapak, saya bisa tinggalkan nomor telepon. Tapi kalau telepon ada notifikasi memang di listing ya Pak ya. Ada 2 menghubungi, ada 3 menghubungi gitu ya Pak. Iya. Nah itu biasanya ada 2 kriteria. Bisa jadi tidak bisa menghubungi ketika kita hubungi, atau yang kedua adalah menghubungi tapi hanya melakukan save nomor telepon. Nah, yang kita bisa capture hanya yang meninggalkan nomor telepon Pak. Kalau mereka tidak meninggalkan nomor telepon, kalau buyer tidak meninggalkan nomor telepon, kita tidak bisa lakukan panggilan kembali atau berhubung. Semoga menjawab Pak. Oke Pak. Ini Pak, kita kan penjualannya cash dan cash bertahap Pak ya. Sedangkan di Lamudi sendiri itu ada apa? Dicantumkan skema KPR gitu. Padahal saya udah juga di deskripsi bahwa kita cash, tapi tetap leads yang masuk menanyakan KPR gitu. Ya. Karena ada skema KPR-nya. Ya. Jadi terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi memang kita ada program itu Pak untuk agar buyer itu punya bayangan seperti apa. Gitu ya. Tapi itu hanya sebuah opsi, jadi tidak sebuah kewajiban. Nah kalau Bapak ingin cash bertahap yang ditampilkan, mungkin bisa ditambahkan ke judul atau di deskripsi bahwa itu di paling atas. Pada saat kita membuat deskripsi Pak, tampilkan yang pertama adalah cash bertahap, gitu. Atau tidak menerima misalnya KPR gitu ya. Jadi seperti itu sih Pak. Jadi itu hanya option aja sedikit, tidak kita wajibkan untuk bisa digunakan. Semoga menjawab Pak. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandy Hakim. Pak, kan Lamudi di Facebook dia punya fanpage sendiri, di IG punya ini sendiri. Ya. Saya sering melihat itu ada beberapa developer besar yang ditayangkan gitu, Ya. diiklanin sama Lamudinya. Itu sering muncul. Terus kita kemarin nyobain pakai CRM Lamudi Pak, tapi di produk properti kita belum ditayangkan sama Lamudi. Itu gimana caranya pengen tayang dipakai di Facebooknya Lamudi atau IG-nya Lamudi? Ya. Itu aja sih Pak. Terima kasih banyak Pak pertanyaannya. Jadi kalau di Facebook dan di Instagram biasanya memang ada program khusus yang bekerja sama dengan developer. Biasanya seperti itu. Tapi kita juga lagi mencoba untuk buat satu program Pak. Programnya adalah kita ingin menampilkan salah satu listing teman-teman agent yang kita pilih nanti untuk bisa ditampilkan di Instagram. Nah, tapi masih ada syarat dan ketentuan yang mesti kita create dulu nih Pak sebelum ditayangkan. Jadi kalau Bapak buka di lamudi_id ya, kalau Bapak buka sekarang di Instagram itu nanti kita akan tampilkan di situ dua lagi Pak. Salah satu listing teman-teman agent. Tapi nanti syarat ketentuan seperti apa nanti kita ngobrol lagi Pak ya. Semoga menjawab ya. Terima kasih Pak. Kang Ilham, waktunya gimana? Masih banyak Pak. Ya. Masih banyak. Izin bertanya untuk yang pertama kan Lamudi dan Koelek berkolaborasi Pak. Ya. Jadi itu gimana ya nasib iklan kita yang bukan sayang di Koelek? Untuk kita itu nanti masuknya ke Koelek atau ke Lamudi? Ya. Nasibnya baik-baik aja Pak. Nasibnya baik-baik aja. Jadi
pada saat ini memang kita tahun 2022 ini salah satu gebrakan kita Pak. Kita nggak hanya melakukan brand awareness. Brand awareness yang kita maksud adalah kita bicara di Liga 1. Kemudian kita kalau Bapak aware juga, tahun lalu kita sempat endorse Bapak Arif Muhammad juga yang menayangkan listing, bukan menayangkan listing, tapi berbicara mengenai Lamudi di Instagramnya. Boleh yang ketiga kita pasang billboard, walaupun billboardnya sekarang kita masih di area Jabodetabek. Nah, tapi salah satu gebrakan kita adalah kita dengan mengakuisisi OLX Property. Nah saat ini listing yang ada di OLX akan tetap tayang di OLX, listing yang tayang di Lamudi akan tayang di Lamudi. Jadi tidak ada perubahan metode apapun. Kedepannya seperti apa? Kita lagi bicara mengenai integrasi, Pak. Integrasi yang dimaksudkan adalah dengan melakukan pemasangan iklan di Lamudi akan tayang keduanya, tapi akan ada syarat dan ketentuan atau paket dan lain-lain pun nanti mungkin ada. Tapi masih dalam tahap diskusi, belum kita tentukan. Jadi depannya masih baik aja ya Pak, masih akan tayang di OLX. Terus yang kedua kan di Lamudi desktop itu ada fitur pesannya, tapi kok kenapa di Lamudi mobile nggak ada? Oke, nah ini penting ya Pak, yang tadi saya bilang biar tidak mengundang kekeliruan ya Pak ya, mispersepsi. Jadi memang kita sudah punya aplikasi sejak lama Bapak dan Ibu sebenarnya, tapi hanya diperuntukkan untuk teman-teman buyers. Stepnya itu. Tapi kita juga lagi mencoba untuk memaksimalkan untuk mengelola listing kita melalui aplikasi juga dalam satu genggaman. Dan memang kita belum fully launching Pak, belum kita tampilkan dan belum kita informasikan. Kalau Bapak download sekarang mungkin beberapa sudah mulai bisa pasang iklan dan lain-lain. Tapi kita belum launching kenapa? Karena kita masih melakukan testing dan lain-lain Pak. Khawatirnya nanti malah masih ada bugs, masih ada beberapa kekeliruan. Jadi itu yang kita jaga, makanya kita belum bilang fully launching. Tapi masih bisa digunakan lewat desktop dulu. Aplikasi ini seperti apa Pak? Isinya apa aja, bisa minus dan lain-lain. Ditunggu ya Pak ya. Nanti jawabannya setelah kita launching, nanti bakal terlihat apa aja yang akan berubah. Terus yang terakhir untuk fitur pesan di desktop Lamudi ya. Itu ternyata banyak yang masuk pesan tapi nggak ditinggalin nomor telepon, dan fitur pesan Lamudi itu nggak 2 arah, jadi kita bingung mau ngolah responnya gitu. Oke. Jadi memang feature di Lamudi dashboard itu ada 2 kurang lebih yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah pesan. Nah pesan ini biasanya kalau orang melihat itu nanti ada notifikasi. Jadi yang dipesan itu notifikasi Pak, notifikasi bahwa ada yang melihat. Gitu. Tapi memang tidak bisa kita hubungi karena dia tidak meninggalkan nomor telepon. Ketika dia meninggalkan nomor telepon, nanti bisa kita hubungi melalui feature namanya dashboard. Dashboard seperti apa? Ini. Nah ini salah satu agent marketing undernya dan pro juga. Nah ini ada klien baru nih, ada 23 yang meninggalkan nomor telepon. Muhammad Adna, ada nggak di sini? Ada? Nggak ada. Oke. Sedih saya nggak ada Pak. Yang mana? Oh punya Bapak ada. Saya sedih banget, saya udah nanya nggak dijawab. Dia dia takut ditanya nih. Ada ya Pak? Ada Pak. Jadi ada 23 klien baru nih Pak yang meninggalkan nomor telepon. Ini kriterianya gini Pak. Kalau kita mau melihat orang meninggalkan nomor telepon, kita masuk ke dashboard. Dashboard paling kiri atas, nah itu dashboard. Itu ya. Kemudian kalau kita mau lihat orang berapa banyak tinggal nomor telepon, kita masuk ke klien baru. Kita klik. Saya klik ya Pak, nggak apa-apa ya sebagai contoh ya Pak. Klik. Nah di sini kita bisa melihat possibility. Ada orang-orang yang meninggalkan nomor telepon. Paling bawah. Tanggal 20 Februari ada yang nanyain rumah harga 500 jutaan sudah tahap 3 ya. Di Kota Serang gitu ya Pak ya. Nah ini menarik nih, kita bisa hubungin. Cara kita menghubungi simpel sekali teman-teman. Bahkan kita bisa klik feature WhatsApp di sebelah kanan, kelihatan nggak? Kelihatan ya, feature WhatsApp sama yang kiri adalah telepon. Jangan lupa yang tadi saya bilang, nggak cuma leads, tapi kita harus kelola. Kelolanya apa? Tambahkan tugas. Lagi kita tambahkan tugas, kita klik, kita pilih kotak pertama, follow up, jadwal kunjungan kapan, ketemu klien kapan, reservasi atau closing. Gitu. Nah ini kategori sebuah orang yang meninggalkan nomor telepon nih Pak. Bisa kita hubungi, gitu ya. Tapi kalau misalnya orang melihat listing, biasanya akan masuk ke feature namanya pesan. Gitu. Itu salah satu contohnya ya Pak ya. Nah kalau saya bilang sekalian ya Pak, ada 23, saya bilang maksimalkan Pak. 23-nya maksimalkan, jemput bolanya.
Karena tadi saya bilang mungkin kita tidak di-link sama klien tersebut, tapi berpotensi bisa di-link dengan referensi dari klien tersebut. Karena kliennya tidak melakukan penerusan atau tidak melakukan pemberian pada saat itu, bukan berarti tidak melakukan pemberian di berikutnya. Tapi kita menambahkan relasi dan relasi. Semoga menjawab ya, Pak. Terima kasih. Ayo, mungkin ada pertanyaan lain dari Kang Hafiz tadi. Kalau mau coaching habis itu. Pak, izin bertanya. Oh iya, silakan Pak. Saya izin bertanya, kalau misalnya kita tadi kan sekarang, tapi si Miknya dimatiin, Pak. kan kita bukan sekarang, tapi tanggal sama itu kita tulis akhirnya kita muncul sama kita itu Tanggalnya dirubah maksudnya. Kalau listing biasanya akan otomatis Pak tanggalnya mengikuti pada saat tanggal kita klik save. Gitu. Jadi kalau ketika kita pasang iklan ya Pak ya, Bapak pasangnya hari ini tanggal 7 bulan 3 jam 11.10, 11.11. Dan nanti keterangan di sininya adalah tanggal 7 bulan 3 2022 gitu. Dan mengikuti jamnya. Jadi tidak bisa kita mundurin dari tanggal 7. apa maksud saya itu kan iklan saya berapa Mundurin ke belakang maksudnya gimana Pak? Maksudnya kan kalau kita iklan ada fitur listing tersedia kapan gitu kan? Oh, Kan ada listing tersedia tanggalnya, kapan? ya. Oh, Kan oke. kadang kami 21, kita hari ini tanggal 21, tapi kami ngekliknya tersedia di tanggal 20. Oke. Itu pengaruh nggak Pak? Kita langsung coba di sini ya. Ya. Jadi listing tersedia ini biasanya untuk kita tahu kapan unit tersebut ready untuk dijual. Berarti tidak berpengaruh ya Pak ya? Tidak berpengaruh. Karena ini bukan berdasarkan tanggal. Misalnya nih, saya pasang iklan sekarang, tapi rumah ini ready baru bisa dijual itu tanggal 1 April misalnya itu ya. Dan di situ kita bisa tampilkan 1 April di sini. Karena ini unit tersedia. Jadi harusnya tidak berpengaruh. Semoga menjawab ya, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Boleh Pak. Yang banyak boleh. Masih ada waktu. Masih ada 40 menit lagi. Sampai 12 ya, Pak. Boleh. Sampai malam sesi kita juga ngomong, Pak. Ini kira-kira nanti untuk kita yang di sini, adakah promo khusus dari untuk premium atau untuk kemuliaan hati? Terima kasih. Biasanya satu programnya khusus biasanya kita langsung ke office ya Pak ya. Nanti akan ke office langsung melalui teman-teman di office, teman-teman Pak ya langsung. Jadi nanti program khususnya kita akan taruh di situ semuanya Pak. Jadi satu pintu pun nanti yang program pun nanti akan handle sama Mbak Rifa di sini. Jadi nanti semua training session dan lain-lain Mbak Rifa atau satu lagi Mas Dery yang stay di area Bandung. Semoga menjawab ya Pak. Tapi program khusus Bapak tenang aja pasti kita. Terima kasih Bapak. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi. 15. Nah, betul. Betul. Sih Pak, saya mau bertanya di sini kan kalau di akun Lamudi itu ada fitur tim ya Pak? Ya, tim account. Itu maksudnya gini, apakah satu akun ini bisa mencakup beberapa orang kayak di situ, atau orang yang masuk ke Lamudi ini juga harus udah punya akun sendiri juga, atau gimana? Oke. Jadi feature tim account ini diperuntukkan untuk kita bisa manage tim kita di bawah. Biasanya ini digunakan sama salah satu orang leader misalnya gitu ya Bu ya, atau admin kantor atau pimpinannya gitu ya, untuk bisa melihat aktivitas dari teman-teman di lapangan. Berapa banyak iklan tayangnya, kemudian kita bisa masuk akun tersebut untuk melihat berapa banyak leads yang sudah masuk, kita pantau berapa banyak, bagaimana progress listingnya itu melalui tim account tadi. Jadi tim account itu saya misalnya Bu ya, kemudian saya connect dengan yang di meja A ini saya ngapain meja A. Jadi saya bisa lihat listing satu-satu, akun satu-satu, per masing-masing akun. Itu feature dari tim account. Berarti bukan satu akun ini dibagi ke beberapa orang, melainkan satu ini cuma bisa mengendalikan beberapa akun. Betul.
jawabannya itu. Terima kasih. Cukup clear ini, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari siapa? Nah, yang ekspor marketplace. Oke, kalau gitu mungkin dari saya, Pak. Kan kalau untuk kan penasaran, Pak. Silakan Pak. Kan kalau untuk Google Ads itu kan kita butuh landing page. Nah itu kalau misal kita pakainya Lamudi untuk URL iklannya itu, apakah nanti list dari Google Ads itu bisa terbaca, Pak? Oke. Biasanya kita lagi beriklan, Pak, tapi di beberapa area untuk SEO dan SEM. Tapi setahu saya memang ini bergerak sih, Pak. Jadi biasanya ketika orang cari properti, kalau kita cari contoh properti Bandung masuk Lamudi, nanti yang muncul adalah iklan di Bandung, tapi nggak spesifik ke satu iklan tersebut, tapi di area tersebut, Pak, biasanya. Jadi kalau misalnya saya masuk ke Google Search Engine ya, Pak ya, kemudian saya ketik rumah Bandung, yang muncul adalah rumah di area Bandung semua, jadi nggak spesifik walaupun kita masukin dia. Kalau ini Pak, maksud saya kalau kita yang iklan sendiri dengan URL Lamudi kita gitu Pak, bisa nggak saya baca ke dashboard? Ke dashboard. Nah, Google Ads ya. Google Ads ya. Harusnya sih kalau kita lihat dari metode ya Pak ya, yang akan ditampilkan berdasarkan experience kita, biasanya yang ditampilkan adalah listing di area tersebut. Jadi nggak spesifik, kecuali saya udah tahu iklannya Bapak gitu ya. Kemudian saya udah tahu Bapak adalah akun di Lamudi. Saya bisa ketik tuh nanti dari Google. Contoh nih, coba Mas Adit masuk ke Google. Ketik yang pro ya. Nah ini salah satu ads nih Pak. Saya ketiknya harga perumahan di Bandung, gitu ya. Nah nomor 2 Lamudi nih, kita lagi beriklan memang. Jual beli properti terlengkap cari hunian. Kalau kita klik di sini, yang muncul adalah properti di area Bandung nanti. Harusnya begitu. Lagi ke Google Strategy. Jadi lebih ke promotions, Pak. Kemudian kalau misalnya beda lagi, ya saya coba Mas Adit, yang pro, kemudian Lamudi. Yang muncul seperti ini nih Pak, yang pro properti, Lamudi. Yang muncul adalah yang pro properti, ya menyediakan tanah yang lain. Ya. Di bawahnya ada siapa aja, listingnya seperti apa, kita tulis di bawah. Kalau spesifik baru muncul, tapi kalau kita ngomongin general nanti yang kayak gitu. Mau menjawab ya Pak? Ini punya tanya yang muncul. Ayo next question ayo dari boarding baru diwajibin dengan ini. Halo, yang banyak Ini Pak, ada batasan iklan nggak Pak perharinya? Kan misalnya kalau misalnya kita terlalu banyak iklan dalam sehari itu mempengaruhi algoritma Lamudi. Ya. Oke, saya jawab ya Pak ya. Yang pertama adalah limit iklan ditentukan dari paket yang Bapak ambil. Ya kan? As long memang masih sesuai dengan syarat ketentuan, kita tidak turunkan iklannya. Kecuali kalau misalnya Bapak belinya 100 iklan, Bapak tampilin 105 iklan. Artinya 5 iklan terakhir itu akan diturunkan atau tidak bisa tayang. Tidak sempat tayang karena kuotanya 100 iklan. Jadi tanpa batasan selagi masih mengikuti paket yang Bapak beli di awal, membership yang Bapak beli. Kemudian yang kedua, algoritmanya Lamudi seperti apa? Tergantung Pak, ada beberapa metodenya. Ketika kita masuk ke lamudi.co.id, orang bisa memantau berdasarkan beberapa kategori, salah satu kategorinya adalah popularity. Nah, kalau kita berdasarkan popularity, artinya bagaimana cara membuat listing kita populer. Ya kan? Populer itu seperti apa kategorinya? Banyak yang lihat, gitu ya Pak. Banyak yang ngeklik, nah itu mempengaruhi listing tersebut bisa populer. Semakin iklannya populer, iklannya akan di atas. Kalau orang search-nya berdasarkan popularity. Kalau orang mencari berdasarkan iklan terbaru, yang akan muncul adalah iklan yang terakhir di pasang. Contoh ini saya pasang terakhir nih Pak, saya terakhir pasang 11 gitu ya. Kebetulan istri saya udah tayang, akan muncul potensial istri saya. Jadi algoritmanya seperti jadi berdasarkan balik lagi nih Pak, buyer sendiri ketika nyari properti dia menggunakan metode apa yang mencari keadilan. Kalau popularity yang tadi algoritmanya popularity, ada juga algoritma berdasarkan keadilan. Semoga menjawab ya Pak. Oh ya ini Pak, ini ada pertanyaan dari Zoom ternyata.
Pertanyaan di Zoom barangkali ada pertanyaan. Oke, ini pertanyaan pertama ini dari Mumus. Jadi pertanyaannya, untuk pasang iklan, berapa banyak gambar di Lamudi itu berpengaruh tidak ya Pak? Dan paling standarnya itu berapa gambar? Terima senyum, terima kasih. Terima kasih loh Pak, menghibur saya sekali. Jadi jawabannya Pak, kalau saya personal ketika saya nyari properti kan karakter orang itu berbeda-beda Pak. Ada orang yang suka melihat visual, ya. Ada orang yang sukanya membaca ya Pak. Tapi alangkah baik kita menyediakan semuanya. Kalau saya foto, kalau saya standar selalu saya arahkan ke teman-teman agent, at least minimum sekali 5 sampai 6 foto. Kalau saya menyarankan, lebih bagus lagi kalau lebih. As long masih 65 Mbps, harusnya kita masih bisa bayar. Jadi sebanyak mungkin semakin baik Pak. Karena foto itu nggak cuma ngomongin, kadang-kadang kan kita lupa ya Pak, ambil foto yang penting ada kelihatan pagarnya, pintu rumahnya. Jadi ambil angle-nya lebih jauh Pak. View rumahnya terlihat, ya, tampak kiri, tampak kanan, tampak depan, ya kan, ruang tamu, akses jalan mungkin bisa kita tampilkan. Jadi semakin banyak, semakin baik Pak jawabannya. Ya, semoga menjawab Bapak tanpa dengan menggunakan kata senyum juga Pak. Ada lagi, silakan Pak. Perkenalkan saya Lahat, izin bertanya Pak. Jadi untuk selanjutnya pertanyaannya Pak ya? Gue nih Pak. Gini Pak, keunggulan Lamudi dari marketplace lainnya apa? Keunggulannya? Keunggulan Lamudi. Oke. Soalnya saya iklan nggak cuma di Lamudi aja. Ya. Oke, terima kasih Bapak jawabannya. Kalau saya selalu bilang bukan ngobrol mengenai kompetitor ya Pak, tapi saya bilang ada yang namanya allocation budget Pak. Bukan tahu allocation budget itu karena kita bisa bilang platform ini kan sama aja kayak bensin kita ya Pak ya. Semakin kita banyak nyebarin listing di portal-portal, semoga potensinya juga semakin besar. Karena yang kita harapkan apa? Ketika orang cari iklan jual X, iklan Bapak ada jual X. Ketika orang mencari iklan, kebetulan dia ngekliknya di Lamudi atau cari di Lamudi, iklannya Bapak juga tayang di Lamudi. Nah yang kita bayangkan kalau Bapak nggak pakai Lamudi, kemudian ada orang yang masuk ke Lamudi, artinya potensi listing Bapak tidak ada di situ, artinya Bapak tidak ada penyerapan di situ, karena listingnya nggak tayang. Jadi kalau saya bilang bukan mengenai apa namanya mana yang lebih bagus atau enggak ya Pak, tapi menurut saya pakai semua usahakan, terutama pakai juga di Lamudi. Lamudi sekarang menyediakan beberapa feature yang tadi saya jelaskan. Kita berikan dashboard, kemudian unlimited changing masih Pak sampai dengan sekarang. Jadi Bapak mau rubah sebanyak mungkin sering mungkin dia masih boleh. Nah, itu salah satu kelebihan dari Lamudi juga. Ya Pak ya, semoga menjawab ya Bapak. Ya, silakan. Permisi Pak, seperti yang di slide-nya Bapak tadi ya, yang di Gen Z dan milenial mendominasi pencarian properti di Lamudi. Nah, terakhir itu kan yang di 2021, yang paling banyak di nomor 2 itu dari rate umur 18 sampai 24 tahun. Nah, itu cuma sekedar mencari atau memang benar-benar sampai closing? Karena pengalaman saya, orang yang benar-benar closing itu di atas umur 35 tahun, Pak. Makasih. Terima kasih banyak, Ibu. Jawabannya adalah yang saya bilang, kenapa tadi saya juga memberikan sedikit tips ya Pak ya, bagaimana cara merubah dari online leads ke offline leads. Alasannya adalah karena ketika klien sudah pasang iklan, kemudian tinggal nomor telepon, setelahnya kan langsung menghubungi Ibu ya, biasanya. Nah itu kita sudah tidak bisa kontrol lagi Ibu. Kita sudah tidak bisa kontrol lagi. Bahkan kita tidak mengetahui mana properti yang terjual atau tidak. Kecuali klien tersebut menandai terjual. Baru kita bisa kategorikan sebagai terjual. Nah kalau ini potensi ini adalah potensi yang menggunakan atau mendominasi dalam pencarian properti. Sampai sini yang kita ambil situ. Nah ketika pencarian properti di sini. Tapi saya sih percaya Bu, dengan adanya leads, dengan adanya potensi yang datang, artinya besar juga potensi orang yang mau-share pengambilan properti. Semoga menjawab ya, Ibu. Oke, ada lagi nih dari David. Silakan dari Ibu David. Bu. Hai Pak. Pertanyaan kedua ya Bu. Kan ini kita ada listing aktif sama listing gak aktif ya Pak. Kalau dulu sepengalaman saya, listing gak aktif itu artinya kan gak akan ditayangkan gitu ya. Tapi kenapa terkadang ada dari listing yang gak aktif itu ada banyak yang nonton juga. Bukan nonton sih, yang lihat gitu.
Banyak yang lihat. Bahkan ada respon juga gitu. Gimana Pak? Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaannya. Saya jawab ya Bu. Jadi saya mesti cek dulu Bu di belakang. Harusnya iklannya sudah tidak aktif, harusnya tidak ada tayang dalam bisnis. Tapi nanti saya cek apakah ada iklan serupa yang dilakukan Ibu gitu ya, atau mungkin yang kedua bisa jadi juga misalnya listing Ibu tadi mungkin history dari yang sebelumnya Bu sempat nge-save. Saya lihatnya misalnya tanggal 1 Februari ya Bu ya. Kemudian iklan Ibu itu tanggal 1 Februari sudah tidak aktif lagi. Tapi karena saya udah share nomor Ibu, tadi saya bilang ini ada hubungan sama Bapak dia yang pakai baju kotak-kotak tadi ya. Dan tadi kan Bapak bilang ada yang menghubungi, tapi saya nggak merasa dihubungi, gitu ya Pak. Bisa jadi journey-nya adalah mereka simpan nomor telepon, kemudian baru hubungi nanti. Bisa jadi juga seperti itu Bu. Menghubunginya nanti tapi sudah share duluan. Nah, ketika dia hubungi ternyata listingnya Ibu sudah turun, itu juga bisa. Tapi untuk selanjutnya nanti saya akan cek di belakang ya, Bu yang menggunakan melalui dari Parisan. Mau menjawabnya Ibu. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi? Dari Zoom. Kalau nggak ada, Jangan lupa tanya. Ada di Zoom. Ini ada main dari Zoom. Dari khusus lagi nggak? Oke, mana ini? Dari Hazria Umairov. Izin bertanya Pak, kemarin saya iklan 10 di Lamborghini, tapi kok yang aktifnya cuma ada 6. Disambannya kemana ya Pak? Atur nuhun. Terima kasih. Siapa tadi? Hazria Umairov. Terima kasih Bu. Jadi jawabannya gini Pak. Ketika kita pasang iklan untuk sekarang kita menggunakan metode post moderation. Post moderation itu kita tayangkan dahulu, lalu iklannya aktif. Nah, ketika iklan tersebut belum berhasil dimoderasi, walaupun dia tayang, keterangannya akan menjadi QC aktif atau aktif QC. Aktif QC sama dengan listing aktif. Kalau dia aktif, listingnya aktif. Kalau listingnya tidak aktif, akan tidak aktif. Nah, balik lagi tadi saya bilang, mungkin kita akan cek lagi di dalam kategorinya apa nih. Kategori listingnya 10 yang tayang 6 ini, 4 lainnya itu kategorinya apa. Nanti kita cek, mungkin Ibu yang di Zoom bisa meninggalkan nomor telepon, sama meninggalkan email, nanti kita bisa keluar. Oke, itu Zoom. Untuk selanjutnya ada lagi mungkin dari Pak Aswad. ini lagi live ini ya Pak, lagi live apa namanya? Ya iklan. Kira-kira ada info dari Lamudi untuk iklan yang baik dan benar, mulai dari ini kira-kira gimana? Karena mungkin di sini sebagian ada yang iklan, ada yang mungkin belum pernah. Gitu. Kira-kira ada satu orang atau ini yang bisa mendampingi, teman-teman? Atau dari Lamudinya sendiri ada yang Bapak siapa? Iklan baik yang benar. Ya dari sini, dari awal listingan awal. Praktek gitu. Oh, oke. Kira-kira Mungkin saya lebih analisa ya Pak ya. Karena ketika kita ngambil listing kan kita mesti ketersediaan foto. Tadi saya bilang karena faktor iklan baik dan tidak itu menurut saya kategorinya terlalu luas Pak menurut saya. Tapi sebagai informasi dan tips, biasanya tadi saya juga share, kita menyarankan untuk menampilkan beberapa foto yang minimum 5-6 foto dengan kualitas yang cukup baik, pengambilan yang tepat, cahaya pencahayaannya yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah judul yang menarik juga Pak, seatraktif mungkin itu juga bisa kita buat. Kemudian yang terakhir deskripsi juga, kalau ada YouTube channel kemudian bisa diambil juga channel linknya, kemudian bisa ditampilkan juga di dalam. Jadi kategori baik atau tidak biasanya kita menampilkan dari beberapa tips yang tadi saya sudah jelaskan. Mungkin bisa masuk ke dari sini aja nggak apa-apa, dari sama satu iklan. atau bisa di mungkin nah ini bagus nih Pak sebenarnya fotonya. Jadi populer nih Pak. Ini sebenarnya bagus Pak, tapi bisa juga tampak depannya cuma yang diambil bagian foto. Kalau saran kita ya Pak ya, fotonya aja nih yang paling depan, kemudian ada yang menggunakan tulisan yang lain. Tapi ini pun menurut saya sudah cukup baik sebenarnya. Kemudian selain dari sini, judul rumah baru kayak bagaimana 40 jutaan. Nah ini saya sih nggak terlalu hafal area Cilegon ya Pak kebetulannya. Tapi saran saya adalah ditampilkan areanya. Misalnya Cilegon atau Cilegon Kota,
atau aksesnya akses apa nih Pak. Jadi harapan kita ketika ada orang yang mencari berdasarkan keyword, ada potensi listingnya bisa muncul juga. Nah kalau ini kita nggak bayang, saya hanya bayang ketika saya melihat locations di bawahnya. Mungkin untuk mengoptimalkan Pak, ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, bagi ya, tapi bisa kita maksimalkan dengan mungkin menampilkan area. Misal tulis nih akses lokasi strategis di mana. Jadi spesifik area tersebut, area listing tersebut. Terus salah satunya, kemudian di bawahnya deskripsi. Saya rasa cukup baik sih deskripsi ya Pak ya. Cuman mungkin bisa nih Pak ditambahkan ketika kita mau menjelaskan sebuah contoh Citra Garden BMW hunian nyaman terlengkap di Kota Cilegon. Itu Bapak bisa bold juga sebenarnya di Lamudi karena kita ada feature bold gitu. Jadi bisa digerakin tulisannya. Jadi itu juga bisa kita tampilkan. Kemudian di atas tadi nah ini belum ada video ya, maksudnya fotonya cuma satu ya. Fotonya cuma satu nih Pak, mungkin bisa ditambahkan di 6 atau 7 foto atau 5 foto at least. Kemudian kalau Bapak punya YouTube channel tadi, videonya bisa ditambahkan. Ini yang pasti serang ya. Masih jalan. Stop aja. Ya. Trial listing yang mana Pak? Yang ini bukan? Gimana yang baru? Akun sama nggak ya Pak? Apa akun yang berbeda? Sama benar ini akun. Oke. Nanti kita cek di belakang ya Pak ya, biar lebih jelas ya. Oke, nanti kita cek di belakang ya Pak ya, jangan lupa waktu ya. Selainnya, mungkin Pak Rifan nanti atau Mas Dewi bisa. Seperti itu ya Pak. Ya silakan Pak. Pak, nyambung lagi Pak. Mungkin yang saya termasuk newbie Pak di Lamudi untuk akun pribadi Pak. Nah, ada nggak patokan khusus untuk konten atau deskripsi Pak? Seperti di OLED ya Pak ya? Itu kan nggak boleh ngetik atau website. Apakah di Lamudi juga sama Pak? Ada patokan nggak di konten pun misalkan ada notulen itu boleh nggak? Jadi takutnya itu kita kena QC nggak ditolak gitu Pak. Ada nggak patokan seperti itu ya Pak? Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih. Saya coba bantu jawab sedikit. Sama Pak, kurang lebih mirip, kita tidak bisa menampilkan nomor telepon karena kenapa? Kita menyediakan satu feature tombol nomor telepon. Ini sebenarnya keuntungan buat teman-teman sendiri. Kenapa? Sebenarnya akan lebih mudah ketika klien minat dan properti kemudian ingin klik nomor telepon, nanti akan lebih mudah untuk menghubungi teman-teman. Jadi biar nggak ambigu ini sih Pak, menghubungi yang mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mereka klik nomor telepon pun kan akan lebih mudah ya Pak ya. Selain dari itu, juga kita menjadikan feature meninggalkan nomor telepon yang tadi saya bilang untuk mengoptimalkan feature yang sudah kita sediakan. Gitu. Jadi lebih baik nomor telepon tidak ditampilkan deskripsi karena sudah ada kotak semua. Semoga menjawabnya, Pak. Oke, ini Pak ada pertanyaan dari ini Mas Optika Pak. Izin bertanya Pak, kan ada orang sekian hari lama kan pasti daftar Lamudi itu, ada profilnya semua. Nah, pasti Bapak kan punya database banyak kan. Nah itu boleh kita database Bapak. Yang udah lama-lama gitu Pak, kan belum tentu dia nyarikannya proyeknya dia kalau boleh saya tawarin. Oh di belakang. Saya Lamudi sangat menjaga konfidensial data sih Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, ayo. Kalau enggak mungkin ini Pak, mungkin dari aku sih Pak. Kalau semisal kan kita perumahan kebetulan harganya di rate antara 500, 700, 900, hingga 500 ada 1 M. Nah mungkin kalau dari Lamudi sendiri mungkin ada insight apa gitu Pak untuk kita untuk menjual rumah di 500 sampai 1 miliar itu mereka demografinya seperti apa? Mungkin ketertarikan mereka itu apa gitu Pak, interest mereka. Oke.
Tadi sempat saya share juga Pak, sebenarnya kalau Bapak perhatikan dari beberapa slide, kita sempat share bahwa pengunjung yang di Lamudi paling banyak melakukan pencarian di beberapa range harga. Ya, price demografi namanya tanah 1,1 M rata-rata, kemudian rumah itu 1 miliar rata-rata, apartemen 870 juta, komersial 1,2 M. Nah ini rata-rata range harga properti rata-rata yang dicari, tapi nationwide, ya spesifik. Jadi secara keseluruhan yang kita ambil di Pak. Terima kasih. Kita bisa buka dana dari Lamudi itu Pak. Data dari Lamudi juga. Jangan doang. Kalau Dava pasti kesannya lucu ya. Oke, next question. Ada? Kalau semisal nggak ada, kita balik nih Pak, gimana? Jadi Bapak yang bertanya ke peserta kita. Kalau semisal dia nggak bisa jawab, Bapak setuju Pak? Jangan Pak, jangan. Kasihan. Belum makan siang Pak ya. Pak Soal mungkin mau stand up juga Pak? Masuk lagi Pak. Dia tuh ada 100 orang misal ya, penumpang gitu ya, dan 1 orang, dan masing-masing mungkin bisa aja sampai 20 postingan per hari. Ini ideal nggak? Karena misal 1 proyek aja yang kita iklankan. Nah, jadi teknik spam seperti apa? Kalau saya menyarankan mengoptimalkan listing sih Pak sebenarnya. Jadi contoh blok A itu cuma kriterianya sama semua ya Pak. Cuman kebetulan blok A itu properti jenisnya ada 2. Satu luasnya 60, yang satu lagi luasnya 84. Walaupun ada 10 unit di situ, saya menyarankan 2 unit saja yang ditayangkan. Berdasarkan satu luas 84, satu luas dengan 60. Kemudian kita optimalkan yang tadi saya sempat sarankan juga Pak. Menggunakan metode kita edit listingnya, gitu ya, kita pakai premium listing, kita perhatikan views-nya. Nah, kalau saya menyarankan seperti itu, tanpa harus melakukan duplikasi. Misal kita ada 1 nggak ada? Ini yang marketplace mahal. Ada berapa? Mahal. Ada mungkin berapa? Ada 20 akun nih Pak. Kita sengaja tes ya. 20 akun misal. Nah, taruhlah 1 akunnya sehari iklan kira-kira 20 atau 50 gitu. Ya, apa-apa. Yang penting kalau dia satu properti ditayangkan di beberapa akun yang berbeda itu diperbolehkan. Terus sejauh ini QC terima ya? Kalau akun yang berbeda terima ya? Kesannya dari viewer ini ya? Sebenarnya kalau saya tarik secara data ya Pak ya, total iklan itu sekitar kurang lebih 2000 sekian Pak. Angka listing yang sudah tayang dari Jantur ya. Sedangkan leads yang masuk 90 hari terakhir itu sekitar 600 leads. Artinya menurut saya 90 hari terakhir leads compare dengan total iklan sebenarnya masih cukup sehat ya Pak kalau kita kategorikan karena kurang lebih 20% leads ya. Tapi leads ini datang dari 3 kriteria, telepon, tinggalkan nomor telepon, kemudian satu lagi melalui WhatsApp. Nah itu menurut saya leads cukup baik sih Pak. Tinggal kita bagaimana cara kita optimalkan. Optimisasi Pak, benar. Apalagi yang tinggal nomor telepon tadi itu penting banget sih sebenarnya. Jemput leads. Oke, dari sini ada pertanyaan lagi? Oke, ada apa lagi? Dari mau tanya kan? Semua dari ya. Izin bertanya lagi Pak. Ini kan kita dari Lamudi sendiri disarankan untuk mengoptimalisasi satu iklan. Nah, sementara kita itu kan kalau beli paket ada 100 listing dan 200 atau 250 listing seperti di akun saya. Nah, kalau misalnya cuma memakai beberapa, 250 listingnya tidak terpakai keseluruhan atau gimana Pak? Oke, thank you Bu. Saya jawab ya. Saya nanti. Jadi gini Bu, sebenarnya maksud dari Pak Yogi tadi menjelaskan bahwasanya cara pengoptimalan satu listingan adalah gimana caranya listingan yang sudah kita buat itu benar-benar bisa optimal. Artinya listingan itu satu kita harus sering update ya. Untuk saat ini sampai saat ini ya Pak Bu, di Lamudi itu kita masih menyediakan yang namanya repost secara gratis. Jadi teman-teman untuk listingan yang lama termasuk tadi punya Pak Aga
itu teman-teman bisa edit listingannya, ya, edit listingan, kemudian nanti dipublikasikan lagi. Nah, secara otomatis listingannya nanti akan update lagi ke posisi teratas dengan status QC. Tapi status QC teman-teman nggak perlu khawatir, karena QC-nya Lamudi itu listingan udah aktif. Dan itu udah ada di pencarian, teman-teman bisa langsung coba buktikan ya. Kita baru repost, kemudian kita cek di pencarian, itu listingannya pasti masih ada dan masih hangat, posisinya masih di atas. Gitu. Nah, terkait listingan, total listingan, saya bilang begini sih Bu, karena kalau Lamudi ya memang kita menjaga yang namanya duplikasi iklan gitu. Karena kita menjaga kenapa sih nggak boleh duplikasi? Saya pikir semua portal mungkin juga sama sebenarnya, memang kita menghindari yang namanya spam. Kebayang misalnya saya cari properti, saya masuk ke lamudi.co.id, ternyata dalam satu halaman itu cuma satu agent yang posting gitu. Itu dia Pak Aga semua, Pak Aga muncul semua gitu. Pasti saya secara experience saya akan bosen, pasti saya akan cari ini apa sih Lamudi gitu. Saya mending masuk ke website lain gitu. Nah, caranya gimana? Pas listingan saya gimana? Saya kan banyak 220 listing. Caranya, kalau teman-teman punya project, biasanya dalam satu project itu kan tipenya beda-beda ya. Ada mungkin tipe 27, 36, 72, mungkin 36, 84, atau tipe-tipe yang lain ya. 36 mungkin 92 dan lain-lain. Itu teman-teman bisa posting itu dengan berbeda-beda tipe. Jadi walaupun judul, gambar, foto itu sama, tapi tipenya berbeda itu tetap bisa tayang di Lamudi. Gitu. Artinya Lamudi melihat listingan yang dari teman-teman itu adalah listingan yang memang tipenya berbeda. Jadi itu harusnya bisa dioptimalkan karena saya tahu juga yang program juga projectnya cukup banyak ya, bukan cuma satu project. Itu sih. Menjawab nggak ya kira-kira? Udah menjawab sih. Ya, terima kasih. Sama ini juga Pak, kan seperti tadi pertanyaan Pak Aswar ya, kita itu di satu kantor sendiri menggunakan banyak banget akun gitu. Akun ini beda, ini orang-orangnya hampir semua punya akun. Nah sementara kita itu memasarkan misalnya Emeralda doang gitu. Nah berarti itu kriteria iklan yang jadi nomor 1 itu di pencarian itu gimana ya Pak? Soalnya kan kalau misalnya udah ada satu yang menonjol berarti iklan yang lain tidak gitu. Gimana Pak? Ini pertanyaan bagus nih, kalau saya buat hadiah saya kasih hadiah. Jadi gini, itu siapa Bu namanya? Umur. Iya. Ya. Umur, jadi gini, di Lamudi ini menarik. Jadi ada yang bisa sambil ini ya. Tolong buat kita ke lamudi.co.id. Jadi Lamudi kan memperbolehkan teman-teman misalnya satu listingan tapi berbeda agent itu diposting, walaupun sama persis itu boleh karena memang itu beda akun ya. Artinya justru kita bilang bagus. Kenapa bagus? Karena teman-teman pasti akan menguasai satu daerah. Ya misalnya contoh ya di daerah Antapani mungkin teman-teman semuanya listing Antapani. Itu nanti secara nggak langsung listingannya teman-teman akan banyak menguasai daerah Antapani ya. Agent A, agent B, agent C, agent D. Jadi ini kan agentnya beda-beda ya. Nggak kayak tadi agent sama Pak Aga semua. Kalau ini agentnya beda-beda. Artinya potensi orang yang menghubungi tetap masuknya ke yang pro. Nah tapi yang pro-nya masuknya ke siapa? Atau ke Bu Umul atau ke Pak Aga tadi ya, atau ke Pak Yana langsung misalnya kan itu tergantung dari ini ke listingnya Oke. Nah ini di Lamudi iklan listingan yang muncul secara default ini artinya otomatis ketika kita masuk ke Lamudi listingan yang muncul adalah listingan yang berdasarkan popularitasnya paling tinggi. Umur. Jadi popularitas tinggi ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari listingan kita itu sering diklik, listingan kita itu banyak di view, ya. Listingan kita sering di share, ya artinya meningkatkan view-nya, ya atau meningkatkan visibility-nya menjadi lebih tinggi, itu nanti akan diposisikan di atas. Nah ini akan terlihat nih teman-teman yang sering share iklan, ya, masukin ke status story WA, masukin ke Facebook, Instagram dan lain-lain. Ini nanti akan naik secara positioning. Ya mungkin Bu Umur nih posisinya di bawah di hari ini, tapi Bu Umur hari ini share kemana-mana di share, bisa jadi naik posisinya. Gitu. Teman-teman yang lain nggak share ya mereka akan tetap posisi ke bawah. Ya. Tapi Mas gimana nih kalau saya nggak edit misalnya? Pada saat Bu Umur edit, pada saat pasang iklan di jam ini, nah nanti orang yang mau lihat iklannya baik iklan terbaru mereka bisa filter dari popularitas diganti ke ya terbaru.
Nah, ini terbaru ini nanti akan muncul listingannya memang yang benar-benar baru diupdate atau benar-benar baru diiklankan. Gitu. Jadi sebenarnya sesuai kebutuhan dari si buyer sih. Ya, tapi kalau kita mau posisi atas ya tadi kita harus rajin sih. Karena saya pikir memang adil ya, kalau kita rajin, kita sering share, ya, kita sering promosikan, pastikan listingan kita juga akan mendapatkan ibaratnya base yang lebih tinggi. Saya tambahkan sedikit ya, Bu. Jadi sebenarnya defaultnya menggunakan popularity, tapi teman-teman buyer pun punya pilihan untuk mencari properti berdasarkan iklan terbaru. Jadi kita punya jalan keduanya. Tapi tinggal bagaimana cara menjemput popularity tadi yang kita bicara ya Bu ya, cara membuat listing yang tepat agar kita mendapatkan lead seperti apa sih potensinya yang tadi sudah kita kasih training salah satunya. Kemudian yang kedua tadi Pak Anif juga tersinggung bahwa dengan melakukan salah satunya sharing listing tersebut. Contoh share listing kita kan ini kan bisa ada salah satu feature untuk share ya Mas Anif ya, di share melalui WhatsApp, kemudian bisa kita share juga linknya ke misalnya Instagram ya. Jadi kita foto rumahnya, kemudian kita input salah satu link properti kita di Lamudi, jadi mempermudah orang untuk klik kemudian masuk ke listing tersebut. Jadi metode tersebut yang bisa kita gunakan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Bapak Ferry ya. Bapak Ferry, waktu dan tempat, silakan Pak. Ya, izin bertanya lagi ya Pak. Untuk iklan di Lamudi yang udah bagus itu kira-kira bisa kita ganti dengan iklan lain nggak Pak? Kayak project lain kita ubah semuanya Pak. Kira-kira akan berpengaruh nggak sama kualitas iklan kita? Kualitas iklan terhadap iklan yang sudah tayang maksudnya. Ya. Kan iklan yang sebelumnya itu udah bagus, udah banyak leads, ya. Terus karena proyeknya habis, ya. Kita ganti sama proyek lain gitu. Kira-kira pengaruh nggak? Saya bisa bilang berdasarkan pencarian lagi balik lagi ya Pak ya. Kalaupun kita membuat listing lain, yang populer itu kan sebenarnya listing tersebut Pak. Sebenarnya listing tersebut yang populer gitu. Jadi kalau kita ganti listing, artinya kita memulai dari awal lagi. Tapi saran saya jangan menggunakan metode yang tadi Pak. Kalau bisa kita populerkan lagi di listing yang lain dengan cara yang tadi di-share listingnya gitu ya. Kemudian perhatikan kualitas iklannya dan sebagainya. Terus untuk kayak kita ada iklan terus ingin kita ganti sedikit itu maksudnya kategori terbaru atau gimana? Bisa dijawab? Iklan lama tapi diedit ya. Secara positioning untuk saat ini iklannya akan posisi teratas Pak. Tapi kalau di Lamudi kalau kita lihat tetap ada kapan tanggal iklan tersebut diposting dan kapan terakhir iklan tersebut diedit. Ya, tapi secara positioning sama posisinya iklan rise lagi dan ke atas sama seperti kita posting baru. Terus yang terakhir untuk di deskripsi sendiri kan kadang kita pengen agak mencolok di copywriting kita gitu. Pengen kita kasih semua tapi kok di Lamudi nggak bisa. Kenapa ya? Mas Dari boleh masuk sedikit ke salah satu listing atau pasangan? Pak, iya. Kalau saya bisa jawab sedikit, sebenarnya kita bisa membuat deskripsi mesin. Kita bisa membuat listing kita terlihat menarik ya Pak. Misal tadi kalau bilang nggak menggunakan yang pun sebenarnya bisa. Karena contoh di sini, coba. Spesifikasi rumah, ketik coba Mas Dery. Titik 2. Kemudian di blok pakai bold paling kiri, garis miring sampingnya ya, oke, bawah, oke samping, enter 2 kali, kemudian pakai bullet point nomor 3, 1, 2, 3 sebelah garis miring, bullet point. Ini kita bisa tampilkan luas tanah, karena 90 meter persegi, 2 ya, di blok boltnya dibuang, coba yang bagian yang tadi luas tanahnya aja Mas, dibuang.
bentar lagi ke bawah. Nah ini kan sebenarnya bisa membuat listingnya sendiri, terlihatnya enak ya Pak ya dibaca. Jadi tanpa kita menggunakan apa namanya emoticon dan lain pun sebenarnya itu menurut saya cukup bisa mendominasi apa yang Bapak pengen tampilkan di iklan masing-masing. Semoga menjawab ya Pak. Oke ya, saya rasa kami kira cukup ya untuk dari Lamudi. Boleh ada pertanyaan yang meriah sekali lagi. Bapak, Ibu, sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bareng di situ ya. Boleh.